Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setsi Misaluna Hairunisa dengan NIM 231134028 dari Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis tingkat kecelakaan pada jalan tol Cipularang berdasarkan geometrik jalannya. Pada analisis yang saya lakukan terdapat latar belakang di mana tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan bahwa aspek keselamatan jalan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya, ruas jalan yang memiliki resiko kecelakaan cukup tinggi adalah jalan tol Cipularang yang memiliki karakteristik geometrik berupa tikungan, tanjakan, dan turunan yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pengguna jalan. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya hanya mengkaji lokasi rawan kecelakaan atau kondisi geometrik jalan secara terpisah. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara kondisi geometrik jalan dan tingkat kecelakaan pada ruas tol Cipularang sehingga mendapatkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi teknis untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi resiko kecelakaan pada ruas jalan tol tersebut. Selanjutnya, pada penelitian ini ada rumusan masalah yang akan saya bawakan, di mana pada nomor 1, bagaimana tingkat kecelakaan yang terjadi pada ruas tol Jalan Cipularang, lalu bagaimana kondisi geometrik pada ruas jalan tol Cipularang, dan ketiga, sejauh mana keterkaitan antara kondisi geometrik jalan dengan tingkat kecelakaan pada ruas jalan tol Cipularang. Pada poin keempat, apa saja rekomendasi teknik yang dapat dilakukan untuk menjadi acuan perbaikan desain dan pengelolaan jalan tol Cipularang. Selanjutnya, ini ada diagram alir dari penelitiannya itu tersendiri. Lalu, untuk memenuhi penelitian ini didapatkan beberapa data. Pertama ada data kecelakaan. Data kecelakaan pun dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada data kecelakaan berdasarkan cuaca, di mana kecelakaan paling banyak ini terjadi saat cuaca cerah, yang menunjukkan tingginya volume lalu lintas pada kondisi cuaca normal dibandingkan saat cuaca buruk. Lalu yang kedua berdasarkan jam, kecelakaan yang paling sering terjadi pada pukul 12 malam hingga jam 6 pagi, yang mengindikasikan pengaruh kelelahan dan menurunnya konsentrasi pengemudi pada waktu dini hari. Lalu ada berdasarkan jenis kelamin, korban kecelakaan didominasi oleh laki-laki pada seluruh tahun pengamatan, menunjukkan tingginya keterlibatan pengemudi laki-laki pada aktivitas lalu lintas. Lalu ada berdasarkan hari, jumlah kecelakaan cenderung bervariasi setiap hari, dengan kecenderungan peningkatan pada akhir pekan akibat meningkatnya mobilitas kendaraan. Lalu terakhir ada berdasarkan data bulan. Kecelakaan terjadi hampir merata setiap bulan, namun terdapatnya beberapa bulan dengan jumlah kejadian lebih tinggi, dipengaruhi oleh fluktualitas volume lalu lintas dan aktivitas perjalanan. Lalu selanjutnya, selain data kecelakaan, di sini juga ada data kecepatan kendaraan. Nah, data kecepatan kendaraan merupakan faktor yang paling penting dalam keselamatan lalu lintas karena berpengaruh terhadap resiko dan tingkat keparahan kecelakaan. Pada ruas jalan tol Cipularang kilometer 100 arah Jakarta, analisis kecepatan dilakukan menggunakan data survei spot speed dari penelitian terdahulu. Berdasarkan ketentuan pengelola jalan tol, batas kecepatan operasional pada lokasi penelitian adalah 60-80 km per jam. Lalu ada data geometrik jalan tol. Nah, data geometrik jalan tol ini dianalisis meliputi alinyemen horizontal dan vertikal, kelandaian radius tikungan, jarak pandang, serta super elevasi. Nah, untuk datanya terlampir di sebelah kanan. Lalu ini untuk alinyemen tol Cipularang. Nah, ini ada gambar untuk alinyemen horizontal pada kilometer 91 hingga 93, lalu ini ada alinyemen vertikal pada kilometer 91 sampai 93, di mana pada alinyemen horizontal terlihat ada bentuk tikungan dan untuk vertikalnya juga ini terlihat seperti menaik atau landai super elevasinya cukup naik. Lalu untuk lebar lajur sendiri, analisis geometrik jalan dilakukan berdasarkan parameter alinyemen, kelandaian, radius tikungan, jarak pandang, dan super elevasi yang mengidentifikasikan pengaruh kondisi fisik jalan terhadap tingkat kecelakaan pada ruas tol Cipularang. Lalu untuk jarak pandang henti dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan pada kondisi geometrik jalan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin besar jarak pandang henti yang dibutuhkan, terutama pada segmen jalan menurun. Oleh karena itu, pengendalian kecepatan menjadi faktor penting untuk meningkatkan keselamatan di ruas jalan tol Cipularang. Lalu analisis tingkat kecelakaan. Nah, tingkat kecelakaan atau accident rate ini digunakan untuk mengetahui tingkat kerawanan kecelakaan pada ruas tol Cipularang berdasarkan jumlah kecelakaan, panjang ruas jalan, dan volume lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Nilai accident rate menggambarkan jumlah kecelakaan yang terjadi setiap terhadap kendaraan yang melintasi suatu jalan dalam periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai indikator tingkat keselamatan jalan. Untuk menghitung accident rate ini dapat digunakan rumus jumlah kecelakaan dikali 10 pangkat 6 dibagi panjang jalan dikali LHR dan dikali 365 atau sama dengan hari tahun dengan keterangan terlampir. Nah, berdasarkan perhitungan didapatkanlah nilai seperti terlampir di sini. Di sini ada accident rate kecelakaan luka rendah, lalu ada accident rate kecelakaan luka berat, dan accident rate kecelakaan hingga meninggal dunia. Lalu ini ada analisis lokasi black spot. Black spot merupakan lokasi yang dengan tingkat kecelakaan tertinggi yang diidentifikasi menggunakan metode Collison diagram. Metode ini memetakan lokasi pada pola kecelakaan sehingga dapat diketahui titik-titik rawan kecelakaan pada ruas tol Cipularang. Hasil analisis menunjukkan bahwa segmen kilometer 76 hingga 100 merupakan area dengan konsentrasi kecelakaan tertinggi dan menjadi prioritas dalam evaluasi serta penanganan keselamatan jalan. Lalu ini ada analisis pengaruh geometrik terhadap tingkat kecelakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi geometrik jalan, terutama kelandaian, tikungan, dan jarak pandang henti, memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kecelakaan di tol Cipularang. Segmen di kilometer 90 hingga 100 yang memiliki kombinasi turunan curam, tikungan, dan volume lalu lintas tinggi teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan black spot. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan geometrik jalan diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Lalu di sini ada beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk membantu penanganan dari kecelakaan-kecelakaan tersebut. Pertama, ada perbaikan geometrik jalan dengan rekonstruksi segmen dengan kelandaian lebih dari 5%, pelebaran bahu jalan, dan penambahan lajur pendakian untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Lalu ada manajemen lalu lintas, penerapan pembatas kecepatan, pemasangan rambu peringatan, rumble strip, dan speed camera pada segmen rawan kecelakaan. Lalu ketiga, ada pengendalian volume lalu lintas, penerapan ITS atau Intelligent Transportation System, pengaturan akses tol, dan pengendalian kendaraan berat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil analisis yang saya lakukan adalah: pertama, tingkat kecelakaan pada ruas jalan tol Cipularang tergolong tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. 2. Kondisi geometrik jalan, khususnya kelandaian ekstrim, lebar lajur, dan bahu jalan ditemukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar terbaru. 3. Analisis menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara ketidaksesuaian geometrik dengan tingginya angka kecelakaan, terutama pada segmen kilometer 90 hingga 100. Keempat, rekomendasi teknis yang diajukan meliputi rekonstruksi geometrik pada segmen bermasalah, penambahan lajur pendakian, pelebaran bahu jalan, serta penerapan manajemen lalu lintas dan pengendalian volume kendaraan. Terima kasih, itu hasil analisis yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.